Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda-bunda dan teman-teman semua, selamat berjumpa kembali dengan channelnya Frika Saniksa. Nah, pada kali ini Frika Saniksa ingin membagikan suatu informasi mengenai makanan pendamping ASI atau MPASI yang tepat itu dapat mencegah terjadinya masalah stunting. Yuk simak informasinya dari videonya Frika Saniksa. Nah, bunda-bunda dan teman-teman semua, pernah nggak sih dengar tentang stunting? Apa sih sebenarnya stunting itu ya? Tahu nggak bahwa pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI yang tepat itu adalah salah satu cara yang dapat dilakukan sebagai pencegahan stunting. Kalau bunda-bunda pernah simak di videonya Frika Saniksa sebelumnya, udah ada ya pernah Frika Saniksa bahas mengenai stunting. Tapi boleh ya kita ulang sedikit tentang stunting untuk menjelaskan mengenai pemberian MPASI yang tepat dan ada kaitannya dengan masalah stunting. 1 dari 3 balita di Indonesia mengalami stunting. Sedih kan ya teman-teman semua dan bunda-bunda semua? Apa sih stunting itu? Nah, kita ulang lagi ya teman-teman dan bunda-bunda semua mengenai stunting. Jadi, stunting itu adalah gangguan pertumbuhan pada anak akibat kekurangan gizi kronis dalam waktu yang cukup lama, sehingga tinggi badan tidak sesuai dengan standar usianya. Atau sering kita menyebutnya adalah sebagai balita pendek. Tapi, apakah semua anak yang berperawakan pendek disebut stunting? Tentu jawabannya belum tentu ya teman-teman dan bunda-bunda semua, karena penyebab pendek itu banyak sekali. Salah satunya karena faktor genetik dari keluarga yang pendek. Kemudian bisa disebabkan karena kelainan-kelainan lainnya. Salah satunya misalnya pada saat di dalam kandungan janin mengalami hambatan atau kelainan. Penyebab pendek yang sangat berpengaruh adalah karena kekurangan gizi, yaitu kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Nah, bedanya dengan anak atau balita perawakan pendek, kalau balita atau anak tersebut stunting, biasanya akan mempengaruhi otak. Jadi, selain pendek, anak atau balita tersebut juga tidak pintar. Tetapi, kalau anak pendek tetapi pintar, itu disebabkan karena adanya faktor lain tadi, seperti adanya faktor genetik, salah satunya yaitu bukan termasuk stunting. Kenapa stunting menjadi masalah besar oleh pemerintah Indonesia untuk dicegah selama usia 2 tahun? Karena stunting itu sifatnya permanen, artinya tidak bisa kembali lagi ke normal. Sedih sekali ya bunda-bunda dan teman-teman semua. Padahal stunting itu dampak buruknya banyak. Jadi anak yang stunting itu mengalami keterlambatan perkembangan, mengalami penurunan daya tahan tubuh, sehingga anak sering mengalami sakit dan yang lebih parah lagi seperti yang saya bilang tadi, anak stunting dapat menurun tingkat kecerdasannya. Jadi jika anak sekolah nanti tidak pintar dibanding dengan anak-anak lainnya. Kemudian saat dewasa, anak mudah mengalami kegemukan serta penyakit-penyakit degeneratif seperti jantung koroner, diabetes mellitus, hipertensi, dan penyakit-penyakit degeneratif lainnya yang bisa saja menjadi beban negara. Artinya, ketika seseorang dewasa yang harusnya bisa bekerja dengan baik dan produktif
tapi malah sakit-sakitan dan sulit untuk diterima di suatu lembaga instansi kerja. Stunting itu sebenarnya bisa dicegah, tapi batasnya hanya sampai 2 tahun atau 1000 hari pertama kehidupan. Kenapa usia 2 tahun? Karena usia 2 tahun itu merupakan usia periode emas, di mana otak berkembang pesat-pesatnya. Jika lewat di usia 2 tahun, mungkin tinggi badan masih bisa dikoreksi. Akan tetapi, masalah gangguan perkembangan di otaknya yang susah dan sulit untuk diperbaiki. Stunting sering diawali dari kondisi berat badannya yang tidak naik atau turun terus. Dan kemudian masalah itu dibiarkan berlama-lama. Pencegahan stunting harus dilakukan dari berbagai sisi, mulai pola asuh, pola makan, air bersih, serta sanitasi. Selama kehamilan di 9 bulan, ibu harus diperhatikan betul. Setelah bayi lahir, kemudian lakukan IMD atau inisiasi menyusu dini. Karena 1 jam pertama kolostrum ASI itu sangat berharga. Kemudian lanjutkan pemberian ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan. Kemudian lanjut dengan memberikan makanan pendamping ASI atau MPASI sampai umur 2 tahun, serta dilanjutkan ASI sampai usia 2 tahun di 1000 hari pertama kehidupan. Pola asuh juga mempunyai peranan penting karena sambungan sel saraf otak terjadi di 2 tahun pertama yang pesat-pesatnya, dan sambungan sel saraf otak akan bisa terjadi kalau anak atau balita diberikan perhatian dan kasih sayang. Lalu bagaimana hubungan sehingga pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI itu harus tepat diberikan kepada balita atau anak sehingga bisa mencegah yang namanya masalah stunting? Nah, karena pada prinsipnya stunting disebabkan oleh 2 hal, yaitu asupan nutrisi yang menurun dan yang kedua kebutuhan nutrisi yang meningkat. Kebutuhan nutrisi yang meningkat ini misalnya pada anak yang punya penyakit, contohnya diare dan lain-lain. Dan penyebab lainnya misalnya asupan nutrisi yang kurang, ini bisa terjadi karena kemiskinan, karena orang tua tidak mampu untuk membeli bahan makanan yang bergizi, atau bisa jadi orang tuanya tidak tahu dalam memberikan makanan pendamping ASI. Jadi penting sekali para bunda dan teman-teman semua harus mengerti bagaimana pemberian makanan tambahan atau MPASI yang tepat dan benar, dan harus dipastikan waktu di 2 tahun atau pada usia periode emas. Contoh ketidaktahuan itu contohnya ada anak usia 6 bulan diberikan MPASI tunggal, karena mungkin para bunda dengar MPASI tunggal itu adalah makanan pendamping ASI yang disarankan WHO dan diberikan dalam 2 minggu pertama. Padahal WHO tidak pernah merekomendasikan hal itu. Nah, jadi mereka beranggapan bahwa makanan pendamping ASI tunggal ini bisa dia berikan, misal hanya diberikan 1 jenis bahan makanan seperti diberikan pisang yang dikenalkan saja selama 2 minggu, atau misalnya alpukat dan lain-lain. Itu adalah praktek yang salah.
Karena namanya makanan pendamping ASI atau MPASI, itu artinya kandungan zat gizinya harus sama yang di dalam kandungan ASI, yaitu harus ada zat gizi makronutrien seperti karbohidrat, protein, lemak, dan mikronutrien lainnya. Sedangkan di dalam bahan makanan seperti pisang itu hanya mengandung karbohidrat, sedikit protein, dan sedikit zat besi. Padahal lemak itu sangat dibutuhkan oleh seorang bayi atau balita, yaitu sebagai bahan bakar pembentukan otak, begitu juga zat gizi protein dan zat besi. Zat besi berfungsi sebagai selubung pembentukan otak di 2 tahun pertama. Oleh karena itu, bunda-bunda dan teman-teman semua sangat penting sekali harus memberikan makanan pendamping ASI atau MPASI yang benar kepada anak atau balita kita. Jangan sampai anak terkena dampak buruk dari ketidaktahuan atau kesalahan informasi orang tuanya. Nah, itu tadi informasi edukasi dari Frika Sanifa. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa, bunda-bunda dan teman-teman semua, nantikan selalu informasinya di channelnya Frika Sanifa. Semoga selalu bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua teman-teman dan bunda-bunda semuanya. Sehat selalu.